PBI sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Assalamualaikum anak-anak, kali ini kita akan belajar menganalisis kohesi dan koherensi paragraf. Kohesi adalah keterpaduan bentuk atau aspek kebahasaan, sedangkan koherensi adalah keterpaduan makna atau isi dalam teks deskripsi. Kedua unsur ini membuat penjelasan tentang suatu objek tersusun secara runtut dan mudah dipahami. Kohesi atau keterpaduan bentuk adalah hubungan antar kalimat yang menggunakan alat bahasa atau penanda fisik. Seperti 1. Penggunaan kata ganti, pronomina. Memakai kata seperti ia, dia, mereka, atau nya untuk mengganti objek yang sedang dideskripsikan agar tidak diulang terus. 2. Penggunaan kata penghubung, konjungsi. Memakai kata sambung seperti dan, tetapi, kemudian, di sebelah, atau di bagian untuk merangkai kalimat. 3. Pengulangan kata, repetisi. Menyebutkan kembali nama benda atau bagian objek yang sedang digambarkan agar tetap fokus pada topik. Koherensi atau keterpaduan makna adalah kesesuaian jalan pikiran atau ide yang logis dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Seperti 1. Alur runtut, gambaran objek mengalir secara teratur, misalnya dari bagian luar rumah menuju ke bagian dalam ruangan. 2. Hubungan sebab akibat. Ide penjelas selalu mendukung kalimat utama tentang ciri-ciri fisik atau keadaan objek. Contoh paragraf deskripsi. Rumah makan, Soto Nusantara. Rumah makan ini terletak di sudut jalan yang strategis. Dinding utamanya dicat dengan warna hijau muda yang memberikan kesan segar dan asri. Di bagian dalam, ruangannya ditata dengan sangat rapi dan bersih. Selain itu, meja dan kursi kayu berwarna coklat tua berjejer rapi menyambut para pengunjung. Oleh karena itu, banyak pelanggan merasa betah berlama-lama menyantap hidangan di sana. Mari kita analisis paragraf tersebut. Paragraf di atas memenuhi syarat teks yang baik karena memiliki keterpaduan bentuk, kohesi, dan keterpaduan makna, koherensi. Berikut rinciannya. Dikatakan kohesi, paragraf tersebut menggunakan pronomina, nya, pada utamanya, dan pada kata ruangannya, pronomina, nya, mengacu pada rumah makan. Dikatakan koherensi atau keterpaduan makna, paragraf tersebut menggunakan kunjungsi, selain itu, oleh karena itu. Kunjungsi selain itu menunjukkan aliran hubungan makna kalimat, di bagian dalam, ruangannya ditata dengan sangat rapi dan bersih, dengan kalimat, meja dan kursi kayu berwarna coklat tua berjejer rapi menyambut para pengunjung. Kunjungsi oleh karena itu, menunjukkan adanya hubungan makna sebab akibat. Sekarang perhatikan paragraf berikut. Kucing Persiaku, kucing saya sangat lucu sekali. Bulu sangat lebat dan putih bersih. Sepeda motor ayah berwarna merah baru dibeli kemarin sore. Lapar membuat perut berbunyi. Makanan kucing bermerek mahal dibeli di toko hewan terdekat. Kemarin hujan deras di kota Jakarta. Mari kita analisis paragraf tersebut. 1. Tidak kohesi, antar kalimat tidak dihubungkan oleh penanda bahasa yang tepat. Kalimat pertama dan kedua tidak memiliki kata ganti atau konjungsi yang memperhalus transisi, misalnya, tidak ada kata, nya, atau iya. 2. Tidak koherensi, makna dan ide paragraf ini rusak total. Penulis tiba-tiba membahas sepeda motor ayah, perut lapar, dan hujan di Jakarta di tengah-tengah pembahasan tentang kucing. Tidak ada kesatuan ide di dalamnya. Perhatikan contoh paragraf berikut. Menara Monas. Menara Monas berdiri tegak di tengah lapangan Medan Merdeka. Di puncak bangunan tersebut, terdapat lapisan emas yang berkilau. Lapisan emas itu mengingatkan saya pada cincin ibu yang hilang di pasar minggu lalu. Pasar tersebut menjual berbagai macam sayuran segar dan ikan laut. Oleh karena itu, kita harus rajin makan ikan agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Berikut analisis paragraf tersebut. Memiliki kohesi, secara bentuk, paragraf ini sangat kohesif. Penulis menggunakan repetisi dan konjungsi yang tepat untuk menyambung kalimat, seperti A. Kata ganti penunjuk, bangunan tersebut, pasar tersebut. B. Repetisi, pengulangan kata, lapisan emas diulang di kalimat berikutnya. C. Konjungsi antar kalimat, oleh karena itu. 2. Tidak koherensi,
Secara makna, paragraf ini gagal karena topiknya berubah secara ekstrim. Judul teks adalah tentang Menara Monas, tetapi alur pikirannya melompat dari Monas ke cincin ibu yang hilang ke kondisi pasar ke manfaat makan ikan. Kalimat-kalimat tersebut dipaksa menyambung secara bahasa, tetapi maknanya tidak membentuk satu kesatuan ide deskripsi yang utuh. Dari contoh-contoh paragraf tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada paragraf yang kohesi dan koherensi, ada paragraf yang tidak kohesi dan tidak koherensi, dan ada paragraf yang kohesi namun tidak koherensi. Untuk memperdalam pemahaman Anda dalam menganalisis kohesi dan koherensi paragraf, marilah kita praktik menganalisis. Kerjasamalah dalam kelompok untuk menganalisis paragraf berikut. Jika masih bingung, silakan kalian bertanya kepada guru Anda. Paragraf 1. Kehangatan di meja makan kami. Setiap malam, ruang makan menjadi tempat paling favorit bagi keluarga kami. Ruangan tersebut tidak terlalu luas, namun terasa sangat nyaman karena dindingnya dicat dengan warna krem yang hangat. Di tengah ruangan, sebuah meja jati bundar berdiri dengan kokoh. Di sekelilingnya, 4 kursi kayu berjejer rapi, siap menyambut kehadiran kami berempat. Selain itu, aroma masakan ibu yang menggugah selera selalu berhasil memanggil kami untuk segera berkumpul. Ayah biasanya duduk di kursi utama sambil melempar senyum hangat, sementara aku dan adikku berebut menceritakan kejadian seru di sekolah hari ini. Ibu mendengarkan cerita kami dengan penuh perhatian sambil menyendokkan nasi ke piring kami masing-masing. Oleh karena itu, momen makan malam bersama ini selalu menjadi waktu yang paling kami rancang dan rindukan setelah seharian lelah beraktivitas. Paragraf 2. Hari ini cuaca sangat panas karena matahari bersinar terang. Sepeda motor warna merah itu milik paman saya yang tinggal di desa. Kemarin ayah membeli ikan hias di pasar. Nasi goreng rasanya enak sekali kalau pakai banyak cabai. Demikian materi hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada yang belum jelas silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya sahabat pintar pertemuan kita. Tayangan tadi semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali pada video-video yang akan datang yang tentunya akan lebih menantang. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.